Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMK Ma'arif NU 03 Larangan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan akan mengambil bab tentang pernikahan. Sebagaimana video yang sudah diputar tadi di awal, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian sudah punya gambaran tentang apa itu pernikahan dan lain sebagainya? Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mudah-mudahan gambaran tadi bisa menggambarkan sedikit pemahaman kalian tentang pernikahan. Untuk lebih jelasnya, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang tujuan daripada pembelajaran bab pernikahan ini. Adapun tujuan pembelajaran pada bab pernikahan ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui dan memahami tentang pengertian pernikahan. Kemudian kita akan mengetahui dasar daripada pernikahan. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui hukum menikah, kita akan mengetahui rukun dan syarat pernikahan, kewajiban dan hak suami istri, memilih pasangan yang baik, dan tujuan hukum menikah. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian menikah. Pengertian menikah bisa ditinjau melalui dua hal. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Adapun secara bahasa, menikah berarti menyatukan atau bertemu. Sedangkan pengertian menikah secara istilah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Baiklah, untuk yang akan kita bahas adalah tentang dasar pernikahan. Untuk dasar pernikahan tersebut bisa kita dapati dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi dan lainnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar pernikahan yang pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalil selanjutnya yaitu kita dapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya yang berbunyi, Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa,
karena berpuasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya. Sedangkan untuk undang-undang pernikahan yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus mentaati undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang rukun dan syarat nikah. Untuk rukun nikah sendiri itu ada 5. Yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali, kemudian yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang calon suami. Calon suami itu syaratnya yang pertama adalah beragama Islam, karena dalam agama Islam itu tidak sah kalau nikahnya bukan sesama muslim. Yang kedua atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Yang ketiga bukan muhrim, artinya orang lain, ya, artinya bukan orang yang masih punya hubungan darah. Yang keempat tidak sedang melaksanakan ihram haji. Tapi kalau ihram haji sudah dilaksanakan maka bolehlah menikah, yang penting tidak sedang ihram haji. Rukun yang kedua yaitu calon istri, syaratnya yaitu beragama Islam. Yang kedua tidak terpaksa, ketiga bukan muhrim, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak sedang dalam masa iddah, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Jadi sekali lagi ya, untuk syarat istri, calon istri adalah beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah. Kalian tahu masa iddah? Masa iddah itu adalah masa menunggu. Menunggu dikarenakan ya setelah terjadinya perceraian atau suaminya meninggal dunia. Jadi ada masa iddah yang harus dipenuhi terlebih dahulu, tidak bisa langsung menikah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adanya wali. Wali itu berarti dari pihak calon istri, mulai dari bapaknya atau misalkan pamannya atau kakak adiknya yang laki-laki. Itu syaratnya yang pertama yaitu mukallaf, ya, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, tidak gila. Kemudian laki-laki yang merdeka. Yang ketiga syaratnya yaitu adil. Yang keempat syaratnya tidak sedang ihram haji atau umroh. Untuk rukun yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini dengan syarat yang pertama beragama Islam, kemudian dewasa, kemudian sehat akalnya, tidak gila, kemudian tidak fasik. Kemudian yang kelima adalah hadir dalam akad nikah. Rukun nikah yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Untuk pengucapan ijab dan qabul itu harus beruntun. Artinya ketika ijab sudah dilafalkan maka harus langsung disambut dengan ucapan qabul. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban suami dan istri. Apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri. Yang pertama sebagai suami, jadi setelah menikah itu yang tadinya bebas-bebas saja mungkin, ya itu kemudian setelah menikah menjadi suami. Nah, disitulah seorang suami mempunyai kewajiban. Yang pertama kewajibannya adalah memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Kemudian memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Jadi perlu dicatat di sini memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuan suami, bukan sesuai dengan keinginan istri.
Tentunya kalau sesuai keinginan istri, nanti pengennya yang rumah yang mewah, pakaian yang mahal, dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban yang suami yang kedua yaitu menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Jadi seorang istri dalam rumah tangga itu butuh kasih sayang, butuh dihargai, bahwa istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian anak-anak juga perlu diperhatikan, begitu juga istri. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah memimpin keluarga. Jadi seorang suami dalam keluarga merupakan pemimpin keluarga, yaitu dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban yang keempat bagi suami adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak soleh. Jadi tanggung jawab mendidik anak-anaknya bukan tanggung jawab istri saja, tapi tanggung jawab berdua, yaitu antara suami dan istri. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban istri. Setelah tadi saya paparkan tentang kewajiban suami. Kewajiban seorang istri yang pertama yaitu patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimanapun seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, walaupun misalkan seorang istri itu punya jabatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih banyak di tempat kerjanya, tetap ketika sudah berada dalam lingkungan rumah tangga, dalam rumah, maka jadikanlah suami sebagai pemimpin yang harus dipatuhi dan ditaati perintahnya, selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban istri adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketika suami tidak berada di rumah, ketika suami sedang berpergian jauh atau merantau, maka jagalah kehormatan diri, keluarga beserta harta benda suami. Kewajiban yang ketiga yaitu mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Ini pendidikan agama harus diutamakan, bukan berarti pendidikan lain tidak penting, tapi pendidikan agama harus didahulukan. Kemudian kewajiban yang kelima yaitu bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Nah, itulah keterangan tentang kewajiban suami dan istri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak suami istri. Jadi hak, setelah tadi belajar kewajiban, sekarang tentang hak suami istri. Hak suami yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Jadi semua perintahnya, semua aturannya harus ditaati oleh seorang istri. Ya, pengecualiannya hanya ketika perintah tersebut dalam bentuk maksiat. Yang kedua, suami berhak dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Ini perlu diingat oleh istri, bahwa ketika keluar rumah hendaklah izin terlebih dahulu kepada suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jadi tidak hanya berpergian saja, ya, puasa sunnah pun harus seizin sang suami. Nah, bagaimana kalau puasa wajib? Misalkan mengqadha puasa Ramadan yang pada waktu itu ada halangan. Kalau puasa wajib ya tidak perlu izin suami, tapi alangkah baiknya tetap izin sama suami. Insya Allah suami memahami tentang hal itu, dan suami akan bangga ketika istrinya peduli dengan kewajiban syariat Islam, diantaranya adalah mengqadha puasa di bulan Ramadan. Kemudian hak suami yang keempat yaitu mendapatkan pelayanan dari istrinya. Ya, mendapatkan pelayanan dari istrinya, baik pelayanan jasmani maupun pelayanan rohani, itu harus mendapatkan. Kemudian hak suami
Ya, mohon maaf, hak suami yang kelima yaitu disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Seberapapun besar pemberian suami atau seberapapun kecilnya pemberian suami, tetap kita harus sebagai seorang istri maksudnya yaitu harus tetap mensyukuri apa yang telah diberikan suami. Perlu diketahui tentu ya, suami yang bertanggung jawab itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun tadi hasilnya misalkan kurang maksimal, hasilnya kurang banyak, tetap sebagai seorang istri harus bersyukur. Kemudian hak seorang istri, ya, hak seorang istri itu yang pertama mendapatkan mahar dari suaminya atau mendapatkan mas kawin dari suaminya ketika pernikahan. Nah, mahar ini sebetulnya tidak harus kontan. Ada kalanya mahar itu boleh ngutang atau pembayarannya atau pemberiannya nanti itu dalam Islam itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau memang sudah sepakat, kemudian tidak ada salah satu pihak yang diberatkan, maka bolehlah mahar tersebut ngutang terlebih dahulu. Tapi insya Allah yang perlu dicatat adalah sebagai istri, ya usahakan tidak meminta mahar yang banyak kepada calon suaminya. Kemudian hak istri yang kedua adalah mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Perlakuan yang patut yaitu perlakuan yang penuh dengan kasih sayang, penuh kebaikan, bukan bukan perilaku kekerasan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, hak istri adalah mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Jadi nafkah itu hal yang penting dalam rumah tangga. Bahkan utamanya ya nafkah nafkah dalam bentuk ekonomi ini sangat penting dalam keluarga. Banyak yang pernikahannya itu bubar atau berantakan disebabkan karena suami tidak mau memberikan nafkah. Jadi kewajiban suami yang merupakan hak istri yang utama itu yaitu memberikan nafkah, kemudian pakaian yang layak biar ke istrinya itu kelihatan tampil ya yang penting menawan, bukan berarti untuk menarik perhatian lelaki lain, tapi supaya suami itu suka melihat istrinya. Kemudian hak istri yang keempat yaitu mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri perlu dibimbing, istri perlu dituntun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersama-sama ya dalam satu keluarga tersebut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang tidak baik kemudian tidak mendapatkan bimbingan dari suami, tidak mendapatkan pelajaran dari suami, tidak mendapatkan pengajaran dari suami, maka sang suami pun akan berdosa karena istrinya melakukan maksiat. Oleh karenanya istri berhak mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor memilih pasangan. Jadi pernikahan itu sebuah ibadah yang memang sangat lama. Ya, waktunya sangat lama. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Waktu sholat, misalkan sholat duhur, ya ada waktunya tertentu, ada batasannya. Tapi ibadah pernikahan, ya itu ibadah sepanjang masa, ya sampai akhir hayat. Yang pertama, jadi karena ini ibadah yang sangat lama, perlu diperhatikan ya faktor dalam memilih pasangan. Faktor yang utama yang pertama adalah karena satu agama, yaitu beragama Islam. Ya, jadi agama jadi patokan utama dalam memilih pasangan. Ya, walaupun misalkan ya ada yang non muslim atau bukan beragama Islam ya lebih cantik atau lebih ganteng dan lain sebagainya, jangan sampai tergiur kecuali dia mau masuk agama Islam. Kalau mau masuk agama Islam tidak ada masalah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan adalah baik akhlak dan kepribadiannya. Ya, akhlak, sopan santun, ya kemudian adab, ya kepribadiannya baik.
itu jadi pertimbangan juga. Kemudian siap fisik, mental, dan ekonomi. Siap fisik, ya memang untuk fisik ini sendiri itu dalam undang-undang negara kita Republik Indonesia itu sudah diatur untuk calon suami itu minimal umur 21 tahun, kemudian untuk calon istri itu minimal umur 19 tahun. Mentalnya juga siap, ya, karena dalam rumah tangga itu tidak hanya kebahagiaan saja yang ditemui, tapi kadangkala juga kesedihan, kesusahan, dan lain sebagainya, sehingga diperlukan mental yang kuat. Dan yang selanjutnya adalah faktor ekonomi, ya, minimalnya ya calon suami itu sudah mampu bekerja walaupun belum sampai mendapatkan pekerjaan tetap. Yang penting ya dia sudah bisa bekerja dan mau melakukan pekerjaan apa saja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang keempat, ya, faktor dalam memilih pasangan. Kalau kita memang bimbang, ragu, ya, kemudian atau sudah mantap tapi untuk memantapkan lagi, ya, kita harus melakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih bimbang, ragu, dan sebagainya, butuh petunjuk, maka kita usahakan bisa melaksanakan sholat istikharah, yaitu sholat supaya minta petunjuk dari Allah agar dipilihkan jodoh yang terbaik buat kita. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan dan hikmah pernikahan. Nah, yang pertama, tujuan dan hikmah pernikahan yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Ya, kata Rasul, menikah adalah ibadah, menikah adalah sunnahku, seperti itu. Jadi menikah itu bukan hanya memenuhi kebutuhan syahwat atau kebutuhan dorongan syahwat dan lain sebagainya, tapi semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah, karena memang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan mengikuti sunnah Rasul, yaitu menikah. Jadi niatkanlah menikah itu dengan niat yang tulus, ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina rasa kasih sayang. Jadi orang menikah itu untuk mencari ketentraman, orang menikah itu untuk mencari kebahagiaan. Jadi usahakan mudah-mudahan dalam pernikahan tersebut ya tidak ada tindak kekerasan, ya, seperti itu. Tujuan dan hikmah pernikahan yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan seksual yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Ya, setiap manusia punya dorongan kebutuhan seksual. Islam pun memahami, ya, ajaran Islam sangat memahami. Oleh karenanya, ya, Islam memberikan jalan bagaimana kebutuhan seksual itu disalurkan secara halal, ya, guna memenuhi kebutuhan seksual dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Tujuan dan hikmah pernikahan yang keempat yaitu menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan atau zina. Dengan menikah maka ya mudah-mudahan tidak sampai terjerumus pada kemaksiatan yaitu perbuatan zina, naudzubillahi min dzalik, ya, karena sudah ada penyaluran yang halal, penyaluran yang sudah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan sampai menuruti hawa nafsu. Tujuan dan hikmah pernikahan yang kelima yaitu mempererat silaturahim antar keluarga suami dan istri. Dengan bersatunya suami dan istri tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Baik, anak-anakku, ya, siswa-siswi SMK Ma'arif NU 03 Larangan yang kami cintai dan kami banggakan, itulah pemaparan tentang bab pernikahan yang mudah-mudahan dengan pemaparan tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.